Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Video ini sangat spesial karena gue akan bahas salah satu pecatur yang disebut sebagai pemain catur terbaik sepanjang masa Garry Kasparov. Garry Kasparov Maret 2005 mendadak ya, tiba-tiba aja memutuskan untuk mundur setelah menjuarai turnamen Linares. Turnamen ini merupakan turnamen secara undangan, 7 pecatur bertarung secara double round robin. Ya, akhirnya Garry Kasparov juga menjadi juara turnamen ini walaupun di babak terakhir dia kalah oleh Ivan Cuk karena dia menang tiebreak. Dia banyak menang dengan buah hitam. Teman-teman, kita akan bahas game terbaiknya. Artinya ini game terbaik dari Garry Kasparov sebelum dia berhenti dari level kompetitif. Setelah turnamen ini memang dia masih ikut turnamen Saint Louis, tapi itu udah bukan level kompetitifnya lagi. Garry Kasparov pegang buah hitam melawan Michael Adam, pecatur kuat asal Inggris. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian teman-teman. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Michael Adam atau biasa disebut dengan Mickey memulai dengan langkah E4. Dijawab Kasparov C5, putih kuda F3, kemudian hitam D6, kemudian putih D4, makan lagi. Hitam kuda F6, kemudian putih kuda C3, dan Garry Kasparov mainkan Sicilian Defense variasi Nadrov dengan ciri khas pion ke petak A6. Ini textbook ya, atau teori. Kemudian Michael Adam mainkan gajah ke petak E3, jadi variasi English Attack dengan ciri khas gajah E3 ini. Garry Kasparov mainkan langkah E6, putih gajah E2, hitam menteri ke petak C7, putih menteri D2, hitam mainkan langkah B5. Putih A3 mencegah B4, hitam mainkan gajah B7, menyerang pion E4, putih menjaga dengan F3, hitam naikkan kuda ke petak C6, dan putih melakukan rokade panjang. Langkah ke-11, setelah putih lakukan rokade panjang, Garry Kasparov langsung membongkar pertahanan putih dengan boom B4. Mengancam kuda. Putih melakukan pertukaran pion, dimakan balik dengan kuda. Kemudian putih coba menyerang lewat sayap raja. Apa respon dari Kasparov? Dia mengeluarkan bishop ke petak E7, putih menyerang dengan G5, hitam kuda mundur ke petak D7, putih mendorong lagi pion di sayap rajanya. Garry Kasparov naikkan kuda ke petak C5. Putih kemudian lakukan langkah posisional, langkah ke-16 raja B1, hitam benteng B8, secara tidak langsung mengancam raja putih di petak B1. Kemudian putih mendorong pion H5, melanjutkan konsistensi serangannya lewat sayap raja. Hitam bukannya takut, tapi seolah menantang dengan melakukan rokade pendek. Michael Adam yang semakin tertantang di langkah berikutnya mendobrak dengan sacrifice pawn dengan G6. Boom. Respon Kasparov, dia menjawab dengan langkah cuek aja, gajah ke petak F6. Kemudian Michael Adam menambah tekanan dengan benteng pindah ke petak G1, benteng DG1. Kasparov kembali merespon cuek dengan perpindahan gajah ke petak A8. Dia membuka ancaman dari benteng di petak B8. Langkah berikutnya, Michael Adam gajah ke petak G5, bukan langkah yang tepat. Adakah langkah yang lebih tepat selain gajah G5? Seharusnya benteng H3 dimainkan. Gajah G5 dimainkan, Kasparov melakukan langkah yang tepat, dengan jelas tidak menerima pertukaran itu karena itu akan menguntungkan. Apabila dimakan, menteri putih akan masuk ke petak G5. Dan kembali lagi Michael Adam melakukan kesalahan dengan pertukaran pion pada petak H7. Mungkin dia melihatnya sebagai membongkar sayap raja putih, tapi seharusnya di sini dia melakukan kembali jalan mundur gajah ke petak E3. Pion makan pion, kemudian hitam, raja makan pion H7. Saya nggak ada takut. Itulah Garry Kasparov ya. Langkah ke-21. Langkah berikutnya, Michael Adam yang baru saja melakukan 2 kesalahan melakukan langkah blunder dengan kuda B3. Saya kasih waktu buat kalian untuk menjawab. Apa langkah yang tepat yang akan dimainkan oleh Garry Kasparov, guys? Garry Kasparov tidak pernah menyia-nyiakan ketika lawannya blunder. Dia menemukan langkah kunci. Boom! Sacrifice naik makan pion di petak C2. Yes, putih makan kuda di petak C5. Kemudian hitam merespon dengan kuda A3. Skak, tidak bisa dimakan, ada pin dari benteng. Raja naik ke petak A2. Garry Kasparov menteri pukul kuda di petak C5. Putih mainkan kuda ke petak A4.
Diancam menteri, bukannya kabur. Ini Garry Kasparov. Dia mainkan kuda C2, Sacrifice the Queen. Apa tujuannya? Apabila dimakan, maka checkmate dengan benteng ke petak B2 karena ada gajah di petak E5 yang membantu menjaga benteng. Gila memang, kuda C2, bingung. Michael Adam, keringet dingin, dia mainkan langkah raja B1. Dan akhirnya, Garry Kasparov menutup perlawanan dari Michael Adam dengan menjalankan langkah menteri ke petak A3. Boom, langkah ke-26. Bagaimana permainan akan dilanjutkan apabila di sini kan ancaman dari hitam adalah menteri A1. Apabila menteri makan C2, maka benteng F ke petak C8 mengancam menteri. Apabila menteri menghindar dengan menteri D2, maka menteri A4 ancaman pada petak B2 tidak terelakkan. Ya, kesalahan dilakukan oleh putih yaitu dengan gajah G5. Harusnya tidak gajah G5, tadi benteng H3. Kemudian yang berikutnya dengan makan pion H7 kurang tepat, harusnya mundur dulu lagi gajah E3. Ya, apabila hitam di sini mungkin akan menyerang dengan setup double rook benteng B6, maka putih bisa benteng G5, guys. Nah, itulah kehebatan dari Garry Kasparov. Akurasi di game ini dia menyentuh 98,3%, guys. Tanpa melakukan mistake, tanpa melakukan miss, dan tanpa sekalipun blunder. Ada 3 langkah grid move dan 8 best move yang dilakukan oleh Garry Kasparov. Sementara 1 blunder dilakukan oleh Michael Adam dengan kuda B3. Sampai hari ini Garry Kasparov masih terkenal sebagai salah satu the greatest of all time, atau pemain catur terbaik sepanjang masa menurut saya, di antara 2 nama lainnya, yaitu Bobby Fischer dan Magnus Carlsen. Teman-teman perlu tahu ya, Garry Kasparov memegang titel gelar juara dunia sejak tahun 1985 mengalahkan Anatoly Karpov. Dan sudah 6 kali juara dunia. Magnus Carlsen 5 kali. Ya mungkin jika Magnus Carlsen tidak mundur ya. Tapi tidak. Tidak tahu apa yang terjadi kalau misalkan Magnus Carlsen tidak mundur dari gelar juara dunia. Nah, teman-teman, sekarang Garry Kasparov apa kesibukannya? Dia tinggal di mana? Garry Kasparov sekarang lebih banyak tinggal di Amerika ya. Dia membantu percaturan Amerika Serikat dan dia selalu ada di Grand Chess Tour ya. Contohnya pada Sinqueval Cup dan juga turnamen di St. Louis. Ya, ini karena dia selalu jadi orang yang memprotes kebijakan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, guys. Apa yang kalian kenang dari legenda catur Garry Kasparov, guys? Dan ini adalah salah satu game terbaiknya dan bersejarah, yaitu game terakhir ketika dia berkompetitif atau mengikuti turnamen, yaitu Linares Turnamen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bahas siapa lagi, guys?